tanpa didukung dan juga ditopang oleh masyarakat, saya rasa juga percuma. Susah ya. Sehingga butuh Kerjasama tandem atau semuanya kerjasama ya. yang sangat kuat. Memang narkoba itu terbagi macam-macam golongan. Ada yang untuk mengonkan, yang dibilangnya untuk doping. Bang, mau saya boleh tahu hukumnya apa sih untuk yang kurir ya, membawa atau menyimpan lah gitu ya, Pengedar. yang pengedar yang bawanya sedikit, nah apa yang sama yang banyak tuh gitu. Jadi Dari sisi hukum. sebelum saya jelaskan itu, Sama saya aja menjelaskan dengan sedikit dulu bahwa narkotika ini bagian daripada extraordinary atau kejahatan luar biasa dan bahkan dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Nah, seperti tadi kata Mbak Zarima bisa membunuh kan. Iya. Pemerintah sekarang ini melalui BNN dan juga Polri sudah sangat maksimal bekerja untuk pencegahan serta pemberantasan tindak pidana narkotika dan juga penyalahgunaan narkotika. Maka di situ dalam pasal 104 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk sama-sama membantu dan memberantas tindak pidana narkotika, baik pengedar dan lain-lain atau kurir. Nah, dalam pasal-pasal itu saya rasa pemerintah sudah sangat maksimal ya, sehingga butuh sebenarnya. Kalau tadi kata Mbak Zarima mengatakan bahwa kita harus hindari karena memang narkotika sudah masuk di semua lini, baik anak-anak. Itu juga sudah dilakukan atau sudah dilakukan oleh pemerintah melalui BNN dan juga Polri, mana dalam tugas pokok mereka itu adalah pencegahan dan pemberantasan. Dalam proses pencegahan, saya rasa sudah sangat maksimal. Namun pemerintah kalau saya lihat dalam konteks undang-undang itu sangat membutuhkan perhatian masyarakat dari semua golongan, sehingga proses pencegahan ini itu bisa terjadi dengan maksimal. Kalau pemerintah yang seorang diri atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana narkotika tanpa didukung dan juga ditopang oleh masyarakat, saya rasa juga percuma. Susah ya. Sehingga butuh tandem atau kerjasama yang sangat kuat. Nah, kita masuk dalam konteks pemberian tindak pidana ya, tindak pidana atau sanksi kepada seseorang yang dia mengedarkan atau dia membawa narkotika dalam jumlah kecil maupun besar. Nah, kalau kita bicara tentang sanksi pidana itu, dia berada pada pasal 112 sampai dengan 114. Di mana dalam pasal 112 sampai dengan pasal 114 Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dia ada klasifikasinya. Kalau di pasal 12 itu kita bicara masuk hukuman bahkan sampai seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tetapi ada klasifikasinya. Contoh, dalam pasal 112 sampai dengan pasal 114 dia bicara tentang kualifikasi atau jumlah, yang tadi katakan jumlah barangnya. Kalau narkotika golongan ke-1, kalau dia itu rumput atau sintesis itu, dia bawa dalam jumlah yang banyak atau melebihi 5 batang pohon atau 1 kilogram narkotika, maka dia punya hukuman bisa paling sedikit 5-20 tahun dan bahkan bisa sampai seumur hidup. Nah, namun yang kita lihat sekarang ini dalam jumlah banyak dan jumlah sedikit itu masih harus diperhatikan, karena yang tadinya contoh ada kasus pernah saya alami itu, ada seorang pemuda itu dia tertangkap dengan jumlah narkotika itu kalau sintesis dia dua sampel gitu, dua ampel gitu ya, dua kantong kecil. Nah, di situ yang saya lihat dia diberikan sanksi pidana kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Bagaimana? Itu dia pengedar. Dikategorikan pengedar. Nah, sebenarnya dalam proses seperti ini harus dilihat betul. Kalau dia membawa 2 ampel atau 2 kantong, 2 ampel ya 2 paket ya. Biasa dibilang paket ya. Saya juga kurang paham, mungkin 2 paket istilahnya.
Saya rasa itu harus dari kata Mbak Terima ya, pihak kepolisian atau pihak BNN harus menelusuri secara detail apakah dia adalah seorang pengedar atau dia adalah seorang kurir atau korban. yang tadi Korban kita bicara dia adalah penyalahgunaan narkotika. Ataupun korban juga bisa. Iya. Tetapi saya lihat ini ya, kalau dalam penerapan sanksinya itu memang hampir sama. Cuman kalau kita lihat kalau contoh kasus di tol Tangerang itu kurang lebih 69 kg sabu. Itu ditembak mati dan bahkan dihukuman mati. Iya. Nah, saya merasa dalam penerapan sanksi ini memang sudah sangat maksimal, tetapi harus lebih lagi diperhatikan. Jangan sampai seorang penyalahguna narkotika dia disamakan dengan seorang pengedar dan bahkan kurir. Kalau kurir dengan pengedar sudah satu, Iya. beda dengan penyalahgunaan. Nah, jangan sampai itu dipukul rata atau disamaratakan sehingga satu paket diberikan sanksi 5 tahun, terus penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi sampai 3-4 tahun. Sedangkan kartel-kartel atau bandar atau apa ya istilahnya pengedar narkotika ini dalam jumlah yang banyak itu cuma diberikan sanksi 10 tahun, 5 tahun. Itu saya rasa kurang maksimal ya, kurang pas penerapan sanksinya. Padahal efeknya kan sebetulnya dia lebih apa ya, merusaknya lebih banyak. Dia merusaknya lebih parah. Makanya saya bilang tadi, Iya. narkotika ini adalah extraordinary. Dia sama dengan korupsi. Karena itu sudah masuk di wilayah kemanusiaan. Yang tadi banyak bilang ada banyak orang meninggal. Makanya itu harus betul-betul diperhatikan. Bunuh tanpa menyentuh ya narkoba Iya, ya. betul. Oke, Tapi semakin seru nih ya pembicaraan kita ya. Boleh nggak kita minum kopi lagi? Oh iya, Boleh. kopi saya betul enak ini kopinya. Ya. Supaya lebih enjoy, ya, enjoy. lebih santai. Iya, Mbak. Enak sekali kopinya. Itu rasa apa? Karamel macchiato. Oh ya, saya cappuccino. Gula aren nih. Jadi makanya badannya makin tetap slim aja ya Mbak ya. Luar biasa anak 3 loh. Iya, Ini terima loh kasih. saya loh. Oh, emang berapa anaknya? Sama. Oh, 3 juga. Sama-sama. Aku boleh tambahkan nggak ya di sini? Silakan. Ya, kalau boleh saya memberikan info pendapat saya ya. Sempat saya agak sedikit membuat hati saya juga sangat tersentuh dikarenakan waktu itu kan saya pernah bersama-sama dengan terpidana kasus hukuman mati, yaitu dengan Ola dan juga Rani ya. Kasus terpidana mati ya. Mereka itu kalau nggak salah kasusnya heroin ya, yang tertangkap tanggal 5 Januari tahun 2001 di Bandara Soekarno-Hatta ya, tanggal 5 Januari saya masih ingat waktu itu ya. Nah itu tanggal 2015 kemarin ya, atau 2016 itu kemarin dia dihukum mati ya. Yang namanya Rani saja dihukum mati. Bersamaan dengan yang di Bali berapa orang ya saat itu ya, mungkin ya kan ada. Nah itu sangat menyedihkan karena waktu sempat saya gaul dengan dia, kan dia itu sebenarnya keponak sepupunya si Ola. Nah sedangkan Olanya sampai hari ini masih hidup ya. Jadi saya di sini bukannya membandingkan antara Ola dengan dia, saya cuma membandingkan bahwa dia ini korban. Sebenarnya kasihan. Jadi dia ini yang dari Cianjur itu hanya disuruh, lu mau nggak ke luar negeri, disuruh bawa. Nah isinya apapun menurut dia nggak tahu. Dia nggak tahu menurut dia. Tapi kalau untuk sepupunya itu yang namanya Ola, dia tahu memang. Ya karena suaminya memang orang hitam dan memang heroin memang udah berapa kali di situ dia hidup dari situ gitu ya. Nah, pas dia tertangkap, sama kan dengan Denny juga kakaknya Denny ini kakaknya Rani kalau nggak salah ya. Jadi mereka tuh sepupuan 3 orang. Nah, sampai hari ini yang saya dengar hanya Denny sama Rani yang dihukum mati, tapi Olanya masih selamat karena dia mendapatkan gerasi. Olanya ini mendapatkan gerasi dari presiden, ya justru yang Raninya ditolak, kalau nggak salah Denny-nya saya lupa ya, Denny-nya sempat sampai hari ini apa? Itu Ola ya, isinya itu apa? Kalau Ola memang suaminya memang suaminya memang yang bermain ya, dan cuman yang saya kesian itu sama sepupunya, maksudnya dia hanya terikut saja, akhirnya tertangkap, hukumannya disamakan oleh dengan si Ola itu, nah, akhirnya kalau suaminya kan memang sudah ditembak mati di tempat, tapi kalau Olanya kan dihukuman mati, tapi sampai hari ini ya masih hidup karena dia mendapat gerasi presiden, tapi sepupunya dia 2 orang yang disuruh malah
hukumannya Hukuman mati dan mati. sudah dead sampai sekarang. Nah, sedangkan dia korban. Nah, itu saya cuma menghimbau mudah-mudahan polisi dan juga penegak hukum di Indonesia lebih bijak ya dalam melihat kasus apakah dia ini korban Iya. ataupun memang dia ini memang pengedar gitu loh. Memang dia ini memang ya pengedar dan juga pemasok gitu ya. Kalau mungkin pemasok sudah terbukti berapa kali-kali ya mungkin dia harus hukuman mati kan. Iya. Itu sih yang saya dengar. Iya. Nah, menurut Abang Abang nih, bagaimana Bang menyikapi kasus seperti ini secara hukumnya, karena saya sebagai temannya sempat bertemu dengan mereka itu yang satu mendapatkan gerasi presiden, sedangkan yang dua saya dengar Tidak langsung mendapatkan aman, gerasi. tidak mendapatkan, sedangkan yang dua ini lebih sebenarnya dia hanya korban nih. Hanya lu mau nggak keluar negeri, ini saya kasih tiket, saya kasih duit buat belanja baju kamu, tapi ini barang yang kamu harus bawa gitu loh, bawa Iya. pulang dari sana ya untuk masuk ke Indonesia kan dari luar negeri. Lihat daripada kronologis singkat dengan kasusnya Bang Denny ya, Iya. Bang Denny Rani. sama Rani ya. Rani, Itu yang dihukum mati. dalam kasus ini kan kita nggak bisa meraba-raba. Di situ ada lembaga yang punya kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Nah, kalau dari kasus ini saya melihat itu nanti dari pihak kepolisian atau BNN akan melakukan proses penyelidikan sejauh mana kasus ini dan sejauh mana keterlibatan antara keempat orang ini. Biasanya seperti itu. Kalau memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika tersebut itu diketahui bahwa kedua orang yang dihukum mati ini bagian daripada kelompok mereka atau jaringan mereka, itu sudah barang tentu akan diberikan sanksi yang sama. Nah, beda halnya dengan orang yang tidak tahu. Nah, ini makanya saya bilang dari tadi, penekanannya itu pada posisi ketidaktahuan seseorang. Iya. Jangan sampai dalam proses penerapan sanksi atau pemberian sanksi terhadap pelaku atau kejahatan narkotika ini, itu dia diberikan sanksi yang sama. Contoh yang tadi, kalau memang si terhukum mati ini dia tidak pernah tahu, tapi itu dalam proses penyelidikan Tapi nanti. dengan kasus yang sama sanksinya berbeda ya, Bang. Jadi situ akan dilakukan proses penyelidikan. Contoh dari Mbak Lola. Mbak Lola namanya, Mbak Ola ya. Mbak Ola itu ketika suaminya adalah seorang pengedar atau bandar narkotika, mungkin kita bilang jaring internasional ini, internasional. Ketika dia tidak tahu perihal itu, maka dia akan diberikan sanksi yang berbeda. Begitu pula dengan kedua orang yang dihukum mati, Mbak Denny sama Mbak Rani, adik kakak. Ketika mereka ini benar-benar tidak tahu bahwa apa yang mereka bawa ini adalah barang haram atau barang yang dilarang oleh negara, maka seharusnya dalam proses penerapan sanksi itu tidak boleh diberikan sanksi pidana. Seharusnya harus direhabilitasi secara sosial. Tapi malah dihukum mati ya. Ini malah berarti dalam proses penyelidikan ada ketahuan. Mungkin mereka tahu bahwa barang itu adalah narkotika atau barang-barang yang dilarang oleh undang-undang. Itu betul Bang kalau memang seperti itu. Tapi kalau menurut ini ya ada juga pemerintah yang mohon maaf ya, pemerintah bilang ini buat contoh biar masyarakat Indonesia jerak. Jadi ini buat proyek percontohan. Itu kan nggak baik juga Bang dengan proyek dibuat pertaruhan buat contoh biar masyarakat Indonesia jerak. Lain kali harus hati-hati. Kan mereka tidak ketahuan seperti itu kan. Kadang kita ambil rata karena kita bukan penyidik, bukan itu kan. Tapi saat itu polisi hanya mengikuti penyidik. Mohon maaf nih kalau penyidiknya salah misalkan dalam ini ya ada sedikit kesewenangan atau ini kan kita semua nggak tahu. Hakim pun nggak tahu gitu loh. Ya, jadi mohon saya rasa kalau bisa harus ada satu lagi ya, lembaga yang benar-benar meng-cross check. Ya kan supaya sama. Ini sudah ini mohon maaf kan saya bukan orang hukum, siapa tahu kalau sekarang kan ada KPK, ada ombudsman ya. Jadi di cross check ulang setelah polisi karena kita mohon maaf nih, bukan saya tidak percaya dengan pihak kepolisian, tetapi kan namanya oknum ya, kita nggak tahu. Nah, jadi seharusnya mungkin ya harus di cross check ulang lah apakah memang dia ini benar-benar pengedar yang dikatakan itu, apakah memang karena korban gitu loh Mbak. Karena di sini kan tragis banget gitu ya. Contohnya kayak kita gitu loh, nggak tahu tiba-tiba kita mau dihukum mati, terus bayangin besok saya mau dihukum nih, mau ditembak mati gitu loh. Dari sekarang saya udah di karantina. Coba perasaan kita seperti apa coba? Bayangkan ya. Aduh saya sangat sedih, sangat mengkhawatirkan. Jadi mudah-mudahan
saya berharap hukum di Indonesia ke depan itu lebih bijaksana, lebih harus berhati-hati dalam menerapkan hukum, dalam menjatuhkan hukuman, apalagi hukuman mati gitu loh bagi seseorang juga ya, khususnya pengedar, khususnya di kalangan narkoba. Jadi berhati-hati sekali lah. Itu saja harapan saya, mudah-mudahan dari pihak Bang siapa? Bang Ismail bisa Marsalisi. memberikan ini ya saran, pesan-pesan untuk para penegak hukum Iya, sebenarnya. mungkin saya tambahin sedikit Mbak ya. Boleh. Seperti yang tadi saya katakan di awal tadi bahwa pemerintah melalui lembaga narkotika nasional ya, BNN, Badan Narkotika Nasional, dan juga pihak Mabes Polri dalam hal ini adalah Direktur Tindak Pidana Khusus ya, Direktorat Tindak Pidana Khusus di Mabes Polri, itu saya lihat dalam proses penerapan kewajiban mereka ya, hak mereka sebagai pihak keamanan yang melakukan proses penyelidikan dan juga penyidikan, saya rasa sudah sangat maksimal yang tadi saya bilang. Namun memang betul, namun kita tidak bisa pungkiri bahwa ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi secara keseluruhan itu pemerintah sudah sangat memperhatikan masalah kejahatan narkotika ini, itu sudah sangat maksimal. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang dalam perkembangan kasus sekarang ini kartel-kartel narkotika, beberapa kartel-kartel narkotika besar itu sudah memang disikat habis. Contoh yang saya bilang tadi di Tangerang, terus berapa kali proses penyelundupan atau pengiriman ekspor impor narkotika dalam jumlah besar itu disikat habis oleh negara. Dalam hal ini adalah BNN dan juga Mabes Polri. Jadi saya rasa sudah sangat cukup. Tetapi memang harus ada proses pembenahan lebih jauh kepada seluruh anggota BNN dan juga Mabes Polri, terkhusus pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Jangan sampai masih ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan undang-undang narkotika ini atau kejahatan narkotika ini sebagai keuntungan pribadi. Karena memang saya lihat juga masih ada sedikit peluang ya dalam undang-undang narkotika ini. Saya lihat masih ada sedikit peluang untuk kartel-kartel atau bandar-bandar narkotika itu melakukan action untuk menguntungkan diri sendiri. Contoh melalui ekspor impor. Karena kita lihat dalam proses ekspor impor dalam undang-undang narkotika itu ada kartel atau oknum yang bisa memanfaatkan hal itu. Entah itu dengan caranya seperti apa, tetapi saya sangat yakin apabila dalam pasal itu ada ekspor impor terkait dengan narkotika, maka pasti ada oknum yang mencari cara bagaimanapun untuk masuk dalam konteks itu, ekspor impor ini untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, sehingga secara keseluruhan lembaga-lembaga negara ini, terkhusus ya BNN dan juga Direktorat Tindak Pidana Narkotika, saya rasa sudah sangat maksimal. Tetapi yang harus ada proses pembinaan kembali kepada seluruh anggota BNN dan juga anggota kepolisian yang tergabung dalam Direktorat Tindak Pidana Narkotika, mulai dari Mabes Polri sampai tingkatan yang paling kecil yaitu Polres. Harus ada proses pembinaan lebih ketat dan lebih baik lagi sehingga jiwa-jiwa atau karakter-karakter yang menguntungkan diri pribadi melalui barang haram ini itu mereka gunakan untuk pengen. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Zarifah atas waktunya, cerita-ceritanya nih jadi mungkin pengetahuan buat kita juga ya. Dan Abang Ismail dari segi hukum, kayak at the end mungkin kita ini kan mau masuk bulan puasa ya Pak ya, boleh mungkin ke teman-teman gitu ya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga jadi ibadah diterima ya. Saya Zarima Mirafsur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga puasa kita mendapatkan kekuatan dan keberkahan. Dan jangan lupa ikuti podcast di YouTube channel Satu Nusantara News. Saksikan terus podcast YouTube LKBH Soksi dan jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Saya Ismail Marsalisi, sarjana hukum, mengucapkan selamat memasuki ibadah puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga dalam bulan puasa yang penuh berkah ini kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan untuk menjalankan ibadah puasa.
Saksikan terus podcast LKBH Soksi. Maju terus, pantang mundur. Keadilan bagi rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan dari LKB Soksi berupa cendramata di meja LKB Soksi. Oke. Baik, terima kasih. Ini di depannya, ini logo. Ya. Dan ini logo LKB Soksi. Ini adalah logo dari organisasi Soksi di bawah pimpinan dari Institut